Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana dengan berbisnis sambil bekerja, bolehkah? Yang penting tujuannya, terserah mau dia karyawan atau dia pengusaha, yang penting tujuan tercapai karena bisnis adalah kendaraan. Ya tujuannya apa? Apakah tujuannya misalnya menghajikan orang tua, ya mengkuliahkan anak, ya tujuannya apa? Dan bisnis adalah kendaraan kita untuk mencapai itu, di mana tidak harus berbisnis, di mana sebagai karyawan pun sebenarnya kita bisa mencapai. Tidak ada tempat belajar yang lebih baik daripada bisnis orang lain ya. Jadi seperti yang kalau Anda pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, Robert sangat menyarankan kita magang di sebuah bisnis yang mirip dengan bisnis yang akan kita mulai. Jadi cari bos yang bisa ngajarin kita bisnis apa gitu ya. Bekerja di sana dan belajar semuanya. Jadi jangan bekerja untuk duitnya, tapi bekerja untuk belajar. Nah, banyak sekali pengusaha yang saya kenal, ya termasuk guru saya sendiri, dulunya adalah karyawan di perusahaan-perusahaan besar sebelum akhirnya mengundurkan diri dan mulai berbisnis. Jadi mereka menganggap itu kayak kuliah bisnis yang digaji gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan kondisi sekarang kan udah berubah ya. Anda pada dasarnya nggak harus kerja di tempat orang untuk belajar. Bagaimana konteksnya kalau seperti ini? Uh, Ya tentu saja saya nggak menjamin semuanya bagus ya. Namun jika dibandingkan dengan cerita-cerita pebisnis yang lebih senior, mereka dulu belajar bisnis yaitu tidak dengan caranya berkumpul dengan pebisnis lain, tapi dengan bekerja. Tapi sebelum Anda jalanin, mungkin ada beberapa kode etik yang harus saya tanamkan, dan ini yang penting karena ini menyangkut berhubungan langsung dengan kredibilitas Anda sendiri ya. Karena pada dasarnya dalam bisnis atau dalam apapun dalam hidup Anda itu attitude is everything ya, karena duit itu bisa dicari. Anda bisa aja rugi, dibangkrut, kehilangan duit, ditipu, tapi Anda selalu bisa nyari duit. Yang susah itu kembali adalah kredibilitas ya, atau nama baik ya. Nah, ada beberapa kode etik yang harus Anda catat mungkin kalau menyangkut berbisnis sambil bekerja ya. Buat saya yang pertama adalah jangan menggunakan fasilitas kantor Anda untuk menjalankan bisnis. Artinya itu termasuk komputer kantor, wifi kantor, dan lain-lain. Ini buat saya mirip mencuri. Ya, jadi kalau Anda masih berbisnis dengan menggunakan wifi kantor, saat Anda menjalankan bisnis, matiinlah paling nggak wifi-nya. Jadi Anda connect dengan 3G. Jadi yang keluar itu benar-benar pulsa Anda sendiri, uang Anda sendiri, data Anda sendiri. Jangan pakai datanya kantor ya, karena fasilitas kantor yang untuk kantor menurut saya ya. Yang kedua adalah jangan menjalankan bisnis Anda pada jam kerja ya. Ya lagi ini buat saya masalah prinsip ya. Jadi kalau Anda pakai jam kerja Anda, di mana ya karyawan itu digaji berdasarkan jamnya. Jadi kalau Anda pakai jam kerja Anda untuk bisnis, itu artinya Anda mencuri menurut saya ya. Jadi kenapa Anda dibayar di situ bukan untuk mengerjakan bisnis Anda, tapi untuk mengerjakan yang mempekerjakan Anda ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang-orang yang mengerjakan Anda. Jadi buat saya ini masalah prinsip banget. Kerjakanlah di saat misalnya jam makan siang, atau saat lagi di bus, pergi di bus atau pulang di bus, atau ya gitu-gitu ya, lagi nunggu kereta atau apa. Makanya saya pribadi dulu kalau pengen multitasking itu saya lebih prefer pakai kendaraan umum ya, kemana-mana, apalagi kalau deket tujuannya. Yang ketiga, nah ini yang sedikit, ini opini pribadi, tapi ini nggak tahu di saya berhasil, di teman-teman saya berhasil, nggak tahu di Anda, silahkan coba. Yang ketiga adalah jangan menggunakan gaji untuk modal bisnis ya. Itu ini agak aneh, agak kontradiktif, tapi dengarkan dulu ya. Sebelum Anda bertanya, "What? Apa? Maksudnya gimana?" Dengarkan dulu ya. Jangan menggunakan gaji untuk modal bisnis. Nah, kenapa? Karena sebagian besar malah pengusaha yang sukses yang saya temuin di lapangan itu tidak memulai bisnis dengan menggunakan uangnya sendiri. Ya. Perhatikan pebisnis yang dijumpain di Twitter, di Facebook, coba iseng tanya. Mas, dulu modal awal bisnisnya modal uang ya, karena modal bisnis itu bukan hanya uang. Lebih banyak buat saya di kredibilitas dan jaringan dan skill ya. Kalau uang bisa dari siapa aja. Nah, kebanyakan pebisnis besar yang saya temuin itu malah tidak memulai bisnis dengan uangnya sendiri dan dengan uang orang lain. Kenapa? Satu, ya duit gaji Anda bisa Anda gunakan untuk mensuplai kebutuhan sehari-hari Anda selama bisnis Anda belum profit ya. Jelas. Yang kedua, tanggung jawabnya ya, sense of tanggung jawab gitu. Jadi kalau Anda menggunakan modal dari orang lain, itu biasanya kan Anda lebih, aduh ini aku harus balikin duitnya nih, atau ada pemegang saham gitu ya, atau Anda sifatnya bagi hasil, di mana pemodal Anda jadi pemegang saham, Anda ada rasa bertanggung jawab ke dia, harus menguntungkan semua pihak, termasuk pihak yang memberikan duitnya ke Anda. Jadi ini opini pribadi aja ya, tapi saran saya dari pola yang saya temuin di lapangan, ini banyak seperti ini kejadiannya ya, mungkin itu. Nah, bisnis online sendiri sebenarnya sekarang sudah bisa diotomasi ya. Jadi beberapa proses sudah bisa diotomasi, di mana Anda tidak perlu
sibuk untuk apa ya bilangnya ya, menghandle ini itu. Ya, mungkin resiko yang harus Anda hadapin di sini apa ya? Mungkin jam tidur banyak banyak berkurang ya. Dan yang paling penting adalah waktu sama keluarga akan sangat menipis. Kenapa? Karena di jam-jam istirahat Anda biasanya ngurusin bisnis. Nah, ini buat saya yang bahaya karena buat saya keluarga adalah prioritas. Jadi keluarga adalah yang paling penting. Makanya saya memutuskan sekarang bisnis online apa? Karena saya bisa di rumah melakukannya. Saya sekarang sudah sangat terbiasa saat bekerja itu ada anak-anak saya berlarian di sekitar saya atau manggil-manggilin saya, itu udah terbiasa banget, malah udah jadi kebutuhan buat saya. Ya lagi, hidup ini pilihan. Saya memilih hidup seperti ini ya, dan semua ada risikonya, semua ada kelebihan kekurangannya. Enaknya ada, nggak enaknya ada ya. Jadi semua pilihan. Anda mau kerja sambil bisnis juga semua pilihan. Anda mau langsung resign sekarang, mau langsung mulai bisnis juga semuanya pilihan. Tapi kalau Anda pengen nyambi, ya sekarang lah waktunya Anda bisa mulai bisnis dengan minim sekali risiko dan bahkan bisa Anda mulai sambil kerja dengan memanfaatkan teknologi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.